A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa Jumat ketemu Jumat lagi gitu ya. Seminggu ini tampak agak semakin cepat gitu. Ramadan kemarin nggak kerasa minggu pertama, minggu kedua, udah lebaran lagi. Nggak kerasa malam hari ini episode 53. Wah, 53. Jadi udah lumayan lumayan nih hampir 60 episode, udah berapa season nih kalau sinetron udah lumayan panjang lah. Oke, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan belajar lagi sama Kang Iip. Seperti biasa kita akan bahas tentang Arba'atun Hurum atau 4 bulan haram, dan di situ ada kalimat pengorbanan juga. Dari judulnya aja menarik. Karena kalau kita melihat dari segi Al-Quran bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu ada 4, sementara secara populer kita tahu bahwa bulan suci itu hanya Ramadan gitu. Nah, apa kaitan antara Ramadan dan 3 bulan seterusnya? Apa kaitannya dengan seluruhnya dan pengorbanan? Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita simak. Oleh karena itu, Kang Iip dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat salam senantiasa dilimpahkan kepada para nabi dan para rasul utusan Allah, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita semuanya dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan juga untuk bisa berdialog, berdiskusi, belajar bersama, dan kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada murid, tidak ada guru, kita semuanya sama-sama belajar, dan hari ini kita akan bercerita, akan membahas tentang Arba'atun Hurum dan pengorbanan yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sebelumnya, saya mengajak kepada diri saya untuk memulai dengan berdoa. Silahkan diaminkan bagi yang setuju, yang tidak ya nggak apa-apa, diam aja juga nggak apa-apa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Wahai Allah Tuhan kami, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kami, di sebelah kanan kami cahaya, sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami cahaya, pada urat kami cahaya, pada kulit kami cahaya, pada daging kami cahaya, pada darah kami cahaya, pada rambut kami cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah dalam jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah aku cahaya. Engkaulah cahaya di atas cahaya yang menerangi alam buana. Wahai Tuhan kami, tunjukilah akan kami kepada sebaik-baik perangai. Tak ada yang dapat menunjuk kepada sebaik-baiknya melainkan Engkau. Dan palingkanlah daripada kami keburukannya.
Tidak ada yang dapat memalingkan daripada kami keburukannya, melainkan Engkau. Tidak ada akal yang lebih baik, sebagaimana akal yang digunakan untuk berpikir. Tidak ada yang menjauhkan diri dari dosa seperti menahan diri dari hawa nafsu, dan tidak ada perbuatan yang mulia seperti berbudi pekerti. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima cahaya dari-Mu. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Kang Iip, doa yang sangat indah sekali. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Topik kita malam ini adalah arba'atun hurum dan pengorbanan. Ayat yang menjadi dasar tentang arba'atun hurum adalah surah At-Taubah, surat ke-9, ayat 36 dan 37. Kemudian surat 5, ayat 1 dan 2, dan surat 5 ayat 94 sampai 97. Saya ulang, yang menjadi dasar pembicaraan kita malam ini adalah Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 36 dan 37. Kemudian surat 5 Al-Maidah ayat 1 dan 2 dan surat Al-Maidah ayat 94 sampai 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya maksudnya di antara 12 bulan, arba'atun hurum. Ya, jadi ada kata-kata arba'atun hurum. Artinya 4 bulan haram. Itulah ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ad-dinul qayyim. Artinya agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat zalim atas diri kamu dalam 4 bulan itu. 4 bulan yang arba'atun tadi. Dan perangilah kemusyrikan itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat arba'atun hurum itu ada di surat 9 ayatnya 36. Oke, kita jelaskan tentang apa itu arba'atun hurum. Arba'atun hurum itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama arba'atun, kata yang kedua hurum. Arba'atun itu termasuk bilangan. Ya, wahid, isnen, salasah, arba'ah. Arba'ah itu artinya 4. Hurum itu bentuk jamak dari haram. Bentuk jamak dari haram. Kalau haram 1, kalau haramnya beberapa, berarti jadi hurum. Nah, makanya 4 hurum. 4 bulan
hurum atau 4 bulan haram. Hurum bentuk jamak dari kata haram. Apa artinya haram? Haram berarti suci, sesuatu yang harus dipertahankan, berharga, tidak boleh dilanggar, penting, dan dihormati. Saya ulang, hurum bentuk jamak dari kata haram yang berarti suci atau sesuatu yang harus dipertahankan atau sesuatu yang berharga, tidak boleh dilanggar, penting, dan dihormati. Berarti arbaatun hurum adalah 4 bulan yang suci, yang harus dihormati, penting untuk dipertahankan, dan tidak boleh dilanggar. Saya ulang. Arbaatun hurum berarti bulan yang suci, yang harus dihormati, penting untuk dipertahankan, dan tidak boleh dilanggar. Pertanyaannya, mengapa haram itu artinya suci? Harus dihormati, penting untuk dipertahankan, dan tidak boleh dilanggar. Apanya yang haram? Terus haramnya bagi siapa? Ya. Coba kita perhatikan surat 6 ayat 151. Surat 6 ayat 151. Oke, Kul surat 6 ayat 151. Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ada kata-kata harrama. Katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan. Ada kata-kata diharamkan di situ ya? Iya. Kul ta'alau atlu ma harrama. Ada kata-kata haroma. Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Kita coba perhatikan. Di ayat tersebut ada kata-kata haram. Marilah kubacakan apa yang diharamkan. Nah, dalam pandangan umum, haram selalu diartikan sebagai apa, Kang Abu? Haram tuh nggak boleh. Nggak boleh atau dilarang. Dilarang. Ya. Nah, dalam pandangan umum, kata haram selalu diartikan sebagai larangan atau sesuatu yang tidak boleh. Tetapi, coba bagaimana definisi haram menurut Al-Quran? Pada ayat tersebut, ada beberapa poin yang harus dipahami. Kalimatnya adalah, marilah aku bacakan. Jadi kita dibacakan tentang sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Apa yang diharamkan itu? Pertama, jangan mempersekutukan sesuatu dengan Dia. 2, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa. 3, jangan kamu membunuh anak-anak. Jangan mendekati perbuatan keji. Dan jangan membunuh jiwa. Jika kita perhatikan, ada 5 poin
yang diharamkan oleh Tuhan. Oke. Poin 1, 3, 4, dan 5 itu bunyinya atau poinnya adalah larangan. Dengan menggunakan kalimat janganlah. Sedangkan di poin kedua itu bunyinya perintah. Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Nah, jika kita melihat poin 1 sampai 5, itulah ajaran suci, itulah ajaran terpenting yang harus diperhatikan, harus dihormati, tidak boleh dilanggar. Itulah yang dimaksud dengan haram. Sesuatu yang suci, penting, harus diperhatikan, dihormati, nggak boleh dilanggar. Oke, berarti haram adalah sesuatu yang suci. Penting, jangan dilanggar, harus diperhatikan. Apanya yang harus diperhatikan? Perintah dan larangannya. Karena secara kamus, haram itu berarti sesuatu yang suci. Terhormat, sangat penting, harus dijaga, dan jangan dilanggar. Kalau haram itu artinya dilarang, berarti berbuat baik kepada orang tua, bagaimana? Dilarang. Sama kayak Masjidil Haram, kan? Berbuat baik kepada ibu bapak, masjid yang terlarang. Masjid yang terlarang ya, nggak nyambung. Masjidil Haram, masjid terlarang. Nggak nyambung. Berbuat baik kepada orang tua haram. Benar apa salah? Ya, kalau kalimat haramnya tidak atau jangan, ya salah lah. Jadi salah. Berarti haram mengandung arti sesuatu yang penting yang harus diperhatikan. Di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Nah, jadi perintah itu haram, penting diperhatikan. Larangan itu juga haram, penting diperhatikan. Nah, sampai sini oke ya? Oke, Kang. Bahwa arti haram dalam Quran bukan larangan, tetapi sesuatu yang suci, yang penting, yang perlu diperhatikan, harus dihormati. Di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Itulah yang harus diperhatikan. Nah, keterangan Quran tentang Arba'atun Hurum, tadi saya sudah sebutkan di awal, ada di surah 9 At-Taubah ayat 36 sampai 37. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 1 dan 2, 94 sampai 97. Kemudian juga yang perlu dicatat di sini, di Quran itu menyebutkan perbandingan antara darat dan laut. Ya. Darat di Quran disebut sebagai al-barri, bari ya, dan laut disebut sebagai bahri. Barri darat, bahri laut. Nah, perbandingan antara barri dan bahri, darat dan laut itu 1:3. 1:3. Bagaimana? Kalimat darat itu diulang 12 kali. Dan kalimat laut diulang 43 kali. Kalimat darat berapa kali tadi, sorry, Kang? Darat 12 kali disebut. Oke. Sedangkan laut diulang 43 kali. Oke. Jadi berapa banding berapa tuh? Lebih dari, ya hampir 1:4 sih. Hampir 1:4 lah. Hampir ya, karena 1/3-nya lebih. Oke, sekarang gini, perbandingan antara unsur air dan tanah di tubuh kita berapa? Airnya hampir lebih dari 73%, Kang. Jadi berapa banding berapa? 80-20 lah. 80-20. Atau 70-30 oke lah. 70-30 kan? Rata-rata perbandingannya. Pasnya aja berapa, Kang? Nanti kita cerita yang lain, bahwa tubuh kita ini tersusun dari 9.000 molekul ler.
Ya, 9.000 molekul dalam tubuh kita. Nanti disebutkan di cerita lain lah. Tapi emang fakta Ya. daratan itu memang 1:3, lautan tuh jauh lebih besar juga sih, Kang. Coba lihat surat 6 ayatnya 63. Itu ada kata darat, juga ada kata laut. Surat 6 ayat 6 63. ayatnya 63. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Oke. Jadi di situ akan disebut kata-kata bari wal bahri ya. Oh, Darat dan laut. Hmm. Nah, kalau kita searching kata-kata darat di Quran, coba nanti dicek aja ya. Kalau mungkin saya ngitungnya nggak pas ya. Silakan nanti kata-kata darat diklik, darat nanti keluar berapa ayat, kemudian laut. Kata kuncinya laut nanti berapa, nanti bisa kehitung tuh berapa perbandingannya. Takut saya salah nanti ngitungnya ya. Oke, Kang. Cuman yang saya temu itu 12 dan 43 bandingannya. Berarti apa? Ada pesan yang tersirat bahwa Tuhan lebih banyak menyediakan sumber kehidupan di lautan 1:3 tadi atau banding 4. Ya, cuman masalahnya ya kita kan kurang peduli terhadap lautan. Padahal negara kita ini negara maritim. Tuh. Laut terlupakan, sehingga jangan kaget kalau banyak akhirnya kekayaan laut kita banyak diambil orang. Jangan bilang nyuri ya, kasihan dia. Iya. Iya, padahal kan ada lagunya nenek moyang kita kan pelaut ya gitu. Ya, cuman kita sudah tidak mau melaut lagi, ditakut-takutin. Hati-hati jangan main ke laut nanti dimakan atau Nyi Roro Kidul apalah gitu ya. Aneh, negara kita kan negara maritim, 70% lautan, tapi orang-orangnya nggak bisa berenang, kan aneh ini. Oke. Banyak rakyat kita yang takut berenang nih, aneh. Oke, itu saya juga nggak ngerti apakah itu ada unsur sengajaan supaya kita takut laut sehingga orang lain malah yang mengambil harta kekayaan laut kita. Baik, kita lanjut ya. Kita perhatikan kembali surah At-Taubah ayat 96, ayat 36 dan 37 kan? Oke, Kang Abu mau bantu baca terjemahannya? Boleh. Boleh lah. Ya, biar Surat... ausnya kebagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah, bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat berikut. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka itu buruk, yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Oke, kita jelasin karena ada beberapa yang mesti dijelasin. Ya, bahwa pada kedua ayat tersebut Allah memberikan informasi. Ini ayat informasi nih. Informasi tentang apa? 1. Bilangan bulan dalam setahun 12. Iya, udah pada tahu lah itu mah. Anak TK aja tahu kan? Ya. Oke, itu nggak ada masalah. Yang kedua, di dalam 1 tahun, nah ini kedua, ada arbaatun hurum. Ada 4 bulan terpenting. Ada 4 bulan suci penting diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Tadi haram kan udah dijelasin ya? Ya. Di dalam 1 tahun, di dalam 12 bulan, ada 4 bulan yang suci
penting, harus dihormati, penting diperhatikan, jangan dilanggar. 3. Ketika kita memperhatikan, menghormati, dan tidak melakukan pelanggaran di dalam atau selama 4 bulan itu, maka kita disebut atau dianggap mengikuti agama yang lurus atau dinul qayyim. Oke. Kita dianggap mengikuti dinul qayyim, mengikuti agama lurus ketika kita memperhatikan, menghormati, dan tidak melanggar. Nah, pelanggaran di 4 bulan tadi. Yang keempat, di bulan penting tersebut, 4 bulan tadi, kita tidak boleh berbuat zolim. Tidak boleh menzolimi diri. Ya, berarti melakukan pelanggaran. Kita zolim artinya. Ya. Berapa? 4 ya? 5? 5. Sekarang 5? Iya, sekarang 5. Betul. Di bulan tersebut, kita diperintah di situ di ayat memerangi orang musyrik. Memerangi orang musyrik atau memerangi kemusyrikan? Memerangi kemusyrikan. Kemusyrikan. Kita diperintahkan memerangi kemusyrikan. Bahwa orang-orang musyrik adalah orang-orang yang melanggar aturan, melanggar kesepakatan, atau tidak menghormati bulan haram. Yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ya. 6. Ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan penting tersebut. Saya ulangi, bahwa ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan penting tersebut. Oke. Dengan mengharamkan di suatu musim dan menghalalkan di musim lain. Ya. Jadi bulannya digeser-geser gitu. Mau dia gitu ya? Ya diundur-undur, suka-suka dia. Nah, di satu musim dilarang, di satu musim dianjurkan. Oke. Yang keenam, bahwa ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan itu. Yang ketujuh, hal tersebut poin 6 tadi, hal tersebut, poin 6, justru menambah kekafiran. Oke. Berarti kalau ada orang yang mengundur-ngundur, merubah-rubah 4 bulan tadi, maka menambah kekafiran. Karena 4 bulan tersebut berhubungan dengan sebuah musim. Dan itu disebut oleh Tuhan sebagai dinul qayyim. Tidak boleh dilanggar. Ini agama yang lurus, tidak boleh diotak-atik. Ya, jadi arbaatun huruf itu berkaitan dengan musim. Musim itu disebut sebagai am dalam Al-Quran. Ya, kalau tahun itu sanatan atau sinin. Kalau sanah 1 tahun. Sinin beberapa tahun. Kalau am itu musim artinya. Oke, yang ke-7. Yang ke-8. Ada nih, ini kasusnya. Sekarang ini ada orang yang mengundur-ngundurkan. Sekarang ini sudah ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan tersebut. Yaitu dengan menghalalkan yang Allah haramkan. Di surat 37. Bahwa sudah ada hari ini orang yang mengundur-ngundurkan, merubah-rubah 4 bulan tadi. Dan 9 pelajarannya, informasinya, Allah tidak memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir tersebut. Yang kafir itu tadi, yang mengundur-ngundur tadi. Oke, ada 9 poin informasi di 2 ayat tadi. Saya ulang biar tidak keliru. 1, bahwa bilangan bulan dalam setahun 12. Di dalam 1 tahun ada 4 bulan penting diperhatikan. 3, kita disebut mengikuti dinul qayyim, agama yang lurus, ketika kita memperhatikan 4 bulan tadi tidak melakukan pelanggaran. Yang keempat, bahwa di bulan tersebut kita tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh menganiaya diri. Yang kelima, kita diperintahkan memerangi kemusyrikan. Kemusyrikan berarti tidak melanggar kesepakatan atau melanggar aturan.
Keenam, bahwa ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan tersebut. Oke. Ya, yang ketujuh, nah, mengundur-ngundurkan itu, hal tersebut akan menambah kekafiran. Dan yang kedelapan, sekarang sudah ada kasusnya. Contohnya orang yang mengundur-ngundurkan bulan itu. Dan yang kesembilan, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, yang mengundur-ngundurkan bulan itu. Pertanyaan selanjutnya. Kapan masanya Arba'atun Hurum itu? Kapan yang disebut sebagai 4 bulan haram itu kapan? Bulan apa saja? Ya, tidak termasuk bulan ke-13 ya. Itu mah yang pegawai negeri. Bulannya cuma 12 masalahnya nih. Oke. Masa Covid kini ada gaji ke-13 nggak ya? Wah, ini curhat belum dapat THR kayaknya nih. Iya. Semuanya pada susah nih kayaknya ya. Oke, Kang. Oke. Nah, kita pertanyaan yang kedua. Kapan itu masanya? Kapan waktunya Arba'atun Hurum itu kapan? Supaya tadi kita tidak termasuk yang mengundur-undurkan masalahnya nih. Repot Penting. nanti urusannya nih. Penting nih. Panjang. Ya, karena Arba'atun Hurum itu menyangkut sebuah musim. Disebut sebagai am. Ya, am itu artinya musim. Sesuai dengan keterangan di surat 937 tadi. Disebut sebagai am, ya. Am itu artinya musim. Dan satu musim itu mungkin nggak bulannya acak. Nggak mungkin. Gitu. Logikanya kan begitu. Satu musim tuh pasti bulannya urut lah. Season ya? Maka, iya. Itu kan kalau 1 tahun dibagi 3 musim, berarti 4 kan? Iya. 12 gitu. Nggak mungkin loncat itu bulannya, gantian, tukeran gitu. Musim gugur misalnya 4 bulan. 2 bulan dulu ya. Nah, terus salju dulu. Oh, kan nggak mungkin lah gitu. Yes. Ya. Nah, maka Al-Quran memberikan informasi tentang 4 bulan itu. Ya. Apa dasarnya? Surat 2, 183 sampai 185. Dan surat 2, 197. Saya ulang. 4 bulan tersebut itu harus urut. Dan informasi di Quran menyebutkan, dasarnya di surat 2, ayat 183 sampai 185, dan surat 2, 197. Coba dicek ayatnya. Dari 183 ya? Oke, ya. Oke. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Lanjut. Oke. Maka barang siapa... Langsung ke 185-nya, nggak apa-apa. Langsung aja ya. Ini soalnya paling pentingnya di sini nih. Oke. Saya baca dulu dari kurungnya, nggak apa-apa ya Kang ya? Nanti langsung dikoreksi aja ya, supaya enak. Nggak apa-apa. Oke, sip. Nggak apa-apa. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan. Nah, 1 bulan. Oke. 1 bulan kan? 1 bulan. Bulan Ramadan. Oke. 1 bulan Ramadan kan? Oke, itu cerita lanjutnya kan cerita puasa tuh ya? Iya, oke. Langsung loncat ke surat 2, 197. 197 ya? Ya. Oke. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, berarti informasinya adalah 4 bulan tersebut dimulai sejak Ramadan. Ya. 1 bulan. Ya, bulan berikutnya apa? Syawal. Diikuti dengan bulan haji. Oh, haji langsung ya. Haji atau musim haji atau bulan haji, musim disebutnya musim haji. Ya. Musim haji adalah beberapa bulan. Kalau beberapa minimal berapa? 2 lah. Itu kan jam. Kalau jamak minimal berapa? Jamak lebih dari 1 kan ya 2 atau 3? 3. Ya,
Lebih dari 2 kan, berarti 3 minimal. Lebih dari 2 ya, oke. Dari 2, 3. Kalau jamak. Al-haju ashurun. Ashurun itu jamak dari sahrun. Oke. Jadi sahrun pertama, sahrul Ramadan. Ya, 3 bulannya itu musim haji. Musim haji itu ashurun, beberapa bulan. Berarti Ramadan disusul Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi berapa bulan? 4 bulan. Nah, 1 bulan Ramadan ditambah 3 bulan haji. Totalnya 4 bulan. Oke. Dan itu kan berurut. Bulan 9, 10, 11, 12. Nah, 4 bulan itu keberadaannya urut. Dan 4 bulan berurut itu disebut sebagai am dalam Quran. Oke. 1 musim. Atau disebut dengan arba'atun hurum. 4 bulan suci yang harus dihormati. Penting untuk diperhatikan. Jangan dilanggar. Ya, kalau kita melanggar, kalau enggak musyrik, kita kafir atau zolim. Oke. Kalau kita mengikuti, memperhatikan, berarti kita mengikuti dinul qayyim. Agama yang lurus. Silakan. Mau pilih yang mana? Bebas ya. Kan bebas. Lah kan bebas milih. Mau kafir monggo, mau iman monggo, kan gitu ya. Oke. Oke. Tapi ini yang menarik, Kang. Yang menarik adalah kalimat beberapa bulan haji itu kan berarti kan ini rangkaian gitu ya, Kang ya? Rangkaian. Ashurun itu kan beberapa bulan. Rangkaian. Berurut dari sebelumnya. Ya, beberapa berarti, bulan tuh jamak. Minimal ya lebih dari 2. Ya berarti kalau misalnya melakukan haji itu nggak mungkin kalau kita tidak dimulai dari startnya dari Ramadan, kan gitu kira-kira ya? Nanti kita harus ulang cerita haji kalau begitu. Ya oke. Bahwa cerita perjalanan haji itu diawali dari Ramadan. Yes. Ya, karena haji artinya kan berhujah. Ya, nanti kita cerita tentang haji lagi kalau begitu. Berarti ada catatan khusus di sini. Catatannya apa? Bahwa dalam terjemahan yang ada di masyarakat lah. Dalam terjemahan yang ada itu kata am selalu diartikan tahun. Bukan musim. Tahun itu bukan am, tapi sanatan. 1 tahun, kalau beberapa tahun sinin. Iya. Ya, oke gitu. Nah, hal ini bisa kita cross-check bahwa am itu artinya musim. Coba lihat 1249. Oke. Wah, seru nih. 1249 ya, Kang ya? Oke, ya, 1249. Oke. Surat 12 ayat 49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang pada manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Oke. Nah, setelah itu akan datang am. Ya. Apa artinya tadi di situ? Tahun. Coba pakai logika bacanya. Setelah itu akan datang tahun. 1 tahun di mana manusia diberi hujan. Ada nggak kasusnya setahun hujan terus? Season harusnya mah ya, musim kali ya. Hujan tuh kan ada musimnya, bro. Sekarang musim hujan, besok musim panas. Pernah nggak ada kasus di dunia hujan 1 tahun? Belum ngecek sih, Kang. Belum ngecek. Harus dicari di Google nih. Pernah nggak ada hujan terus-menerus 1 tahun? Ya, oke. Ntar dicari, Kang. Jadi, setelah itu akan datang musim di mana mereka diberi hujan. Jadi hujan itu bukan 1 tahun. Ya. 1 musim. Oke. Ini terjemahannya kan tahun artinya. Padahal am itu artinya musim. Ya, mereka diberikan hujan pada 1 musim. Jadi ada musim penghujan namanya. Setelah itu musim panas kan itu. Iya. Ya, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
memeras anggur itu di musim hujan apa di musim panas? Memeras anggur, ya itu di musim hujan itu tadi ya? Iya, kan anggurnya lagi bagus diperas tuh. Kalau nggak Iya, diperas iya, kan ya busuk, iya, busuk iya. ntar. Oke, Bahwa am itu sebetulnya musim. oke Kang. Karena tidak mungkin hujan 1 tahun. Hmm. Hujan itu 1 musim. Oke. Nah, disebutkan di ayat tadi juga diterjemahkan sebagai tahun. Padahal hujan itu adalah am. Oke. 1 am atau 1 Musim. musim. Ya, nah musim itulah mereka memeras anggur. Hmm. Ya, nah, kalau sin itu ada di surat Sinin atau Sanatan di surat 29 ayatnya 14. Coba lihat. Oh iya, iya. Bedanya am sama Sanatan kan? 29:14 ya? 29, 14. Alright. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Coba perhatikan kalimatnya. Hmm. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin. Oke. Alfa 1000, sanatin itu tahun. Oke. Berarti Nuh hidup bersama kaumnya 1000 tahun. Tahun. Ila khomsina aman. Hmm. Bukan khomsina sanatan. Oke. Khomsina aman. Oke. Berarti umur Nabi Nuh beserta kaumnya 1000 tahun dikurang 50 musim. Oke, Dikurang 50 musim. 50 musim. Oke. Nah, coba hitung. Jadi berapa tahun? Oke, 1000 tahun. Di sini ada 50 musim gitu ya? Ah, Ini 1000 tahun dikurang 50 musim. kayak kalau musimnya berarti ini yang tadi 3, 1 tahun 3 gitu? Bukan 1 tahun 4. Oh, 1 tahun 4. 1 4. Nah, 1 musim kan 4 bulan. Oke. Berarti 50 kali 4 sama dengan 200 bulan. Hmm. Ya, sama dengan 16,6 tahun. Ya, ya, ya. Berarti usianya Nabi Nuh 1000 dikurangi 1000 tahun ya, dikurangi 16,6 tahun. Berarti 983,4 tahun. Kenapa sih nggak langsung aja tulisin dia tinggal di antara mereka 983 gitu lah Kang? Kenapa nggak gitu ya? Ah, sekarang kenapa orang tidak ngitung pakai Masehi aja, nggak usah pakai Hijriah? Oh iya, beda timing ya memang. Beda timingnya. Ya, ya. Kalau ngitungnya pakai Hijriah itu apa namanya 983 tahun. Hmm. Enggak, ulang kebalik. Kalau Itu kalau pakai ngitungnya Masehi pakai kali. Hijriah, pakai Masehi itu 983. Ya. Tapi kalau menghitungnya pakai Hijriah itu 1000. Oh, oke. Bulatnya Karena segitu gitu ya? bulatnya gitu. Karena Ya, ya. selisih antara Hijriah dengan Komariah kan 11 harian. Yes, yes. Nah, kalau Kang Abu ingin lebih tua, hitungnya pakai Hijriah. Sekarang umurnya berapa misalnya? Misal. Iya, iya, iya. Ya, tambah aja 11 kali umurnya berapa? Nambah segitu tuh, itu tahunnya. Iya, oke, oke. Ulang tahunnya jadi nambah tuh tuanya. Jangan, Nah, Kang. karena Hijriah lebih cepat. Karena Oke. hanya 29, 30. Masih kan ada 31. Oke. Oke. Nah, itu pertanyaan kenapa ada kecualinya? Kenapa nggak genap 1000? Karena hitungannya orang beda. Ya. Ada ngitung pakai Hijriah, ada ngitung pakai Masehi. Nah, itu ada selisih. Nah, maka ada selisih di situ. Kecualinya tuh yang ngitungnya beda hisapnya. Oke, lanjut ya. Oke, so kita ke poin berarti ya. Berarti kan tadi udah nih kita tahu ada 12 bulan, 12 bulan dimulai dari Ramadan. Ramadan ada beberapa bulan haji. Jadi kita tahu informasinya bahwa 4 bulan ini dari mulai Ramadan, Syawal, Ramadan, Zulqa'dah, Hijjah. Zulhijjah. Oke. Iya, oke gitu. Nah, ayat-ayat yang menerangkan tentang Arba'atun Hurum tadi sudah dibaca. Surat 2, 183 sampai 185, ditambah surat 2, 197. 1 bulan Ramadan plus 3 bulan haji. Jadi Arba'atun Hurum itu jatuh mulai
jatuhnya itu sejak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yaitu di bulan ke-9, 10, 11, 12. Nah, di surat 9 ayat 37 disebutkan tadi bahwa ada orang yang mengundur-ngundur bulan tersebut. Geser-geser tuh. Digeser-geser kan harusnya urut tuh 9, 10, 11, 12 kan gitu. Nah, siapa orang yang mengundur-ngundur itu? Nah, coba kita cross-check pendapat umum tentang Arba'atun Hurum. Di beberapa sumber bisa dilihat di internet. Ya, nanti Bapak Ibu boleh cek lah. 4 bulan haram, apa yang keluar? Oke. Nah, ternyata di internet itu keluar 4 bulan haram itu adalah 1, bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. 2, bulan Zulhijjah, bulan ke-12. 3, bulan Muharram. 4, bulan Rejab. Urut nggak? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah nih. Urut. Nah, coba. Urut nggak? Enggak. Nggak urut. Jadi bulan apa aja tadi? Bulan apa aja? Muharram. Muharram bulan ke-1. 1. Bulan 1. Rajab 7. Rajab itu bulan ke-7. Zulqa'dah 11. 11. Dan 11. Zulhijjah 12. Nah, urut nggak? Nggak urut. Berarti ayatnya tadi terbukti nggak? Oke. Bahwa akan ada orang yang mengundur. Mundur. Oke. Ada bukti. Oke. Nah, itulah pendapat umum bahwa ada orang nanti akan mengundur-ngundur bulan tadi. Yang harusnya 1 am, 1 musim digeser-geser tuh. Kan gitu ya? Oke. 1 kasus. Oke. Dikit Kang. Dikit. By the way, waktu zaman Nabi Muhammad nama bulan ini udah ada belum? Udah. Zaman Nabi Muhammad? Udah disebut. Ramadan kan juga disebut. Oke. Udah jadi nama gitu ya? Cuman penamaan secara resmi, penamaan tuh legal. Bahwa penanggalan bulan Hijriah itu resmi, itu terjadi pada masa Umar dan dilanjutkan sampai Ali terus begitu. Oke. Kalau nggak salah tepatnya di masa Ali udah mulai berlaku. Umar udah mulai ngitung bulan itu. Kan penetapan Hijriahnya kan pada masa Umar juga. Oke. Nggak, soalnya kalau misalnya kita mengacu hanya kepada nama bulan, karena ayat ini di Quran kan berarti berlaku juga buat Ibrahim, buat Musa, buat Isa, buat Adam dan seterusnya kan gitu ya kira-kira ya. Berarti ada apa namanya? Ada kesatuan. Katakanlah gini, katakanlah namanya belum ada. Harus tetap urut nggak? Harus tetap urut. Jadi poinnya adalah si bulannya. Seasonnya gitu ya. Iya. Kan 1 am itu kan 1 musim. Dan 1 musim itu kan urut. Oke. Walaupun belum ada nama bulannya, tetap harus urut. Sip. Nah, gitu. Oke. Iya. Nah, jika demikian pendapat umum, berdasarkan surat 9 ayat 37, berarti memang ada yang mengundur-ngundurkan Arba'atun Hurum tersebut. Jadi pindah itu berubah bulan 1, bulan 7, bulan 11 dan 12. Ya. Nggak urut jadinya. Bukan 1 musim kalau begitu. Nah, tetapi ada 1 yang tidak urut. Nah, Rajab dengan 11, 12 urut kan? Ya. Tapi 1 ke-7-nya nggak urut. Dan itu tidak disebut sebagai 1 musim. Oke. Nah, berdasarkan keterangan Quran, Arba'atun Hurum tersebut adalah 1 am, 1 musim. Dan 1 musim itu urut 9, 10, 11, 12. Atau Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, adapun tingkat kebenaran atau kesalahan dari pendapat umum tadi, ya itu kan dikembalikan ke masing-masing, silahkan. Ya. Nah, silakan. Itu dasarnya apa? Kalau Quran seperti itu, kan dikembalikan ke masing-masing dan kita tidak boleh menghakimi yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa Arba'atun Hurum itu disebut sebagai bulan suci, bulan terpenting, harus dihormati?
Apa yang tidak boleh dilanggar di bulan itu? Nah, ini kan poin pentingnya ini ya, justru ya. Ini poin penting ini kan tadi, karena kalau kita melanggar kita jadi Nah, tambah kekafiran nih, atau parah-parahnya kita jadi musyrik nih. Karena kita tidak mengikuti Dinul Qayyim masalahnya nih. Di sini poin pentingnya. oke. Mengapa disebut penting suci harus dihormati? Nah, di dalam Quran tadi surat 9 ayat 36 Hmm. bahwa dalam 1 tahun ada 12, dalam 12 ada 4 bulan haram, 1 musim. Nah, itu dan ini menyangkut penciptaan langit dan bumi. Ini poin pentingnya. Oh, oke. Bahwa ini menyangkut penciptaan langit bumi. Hmm. Di dalam 1 tahun tersebut ada musim yang disebut Arbaatun Hurum. Oke. Dan ini berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Pentingnya Arbaatun Hurum akan dijawab di surat 5 ayat 1 dan 2. Oke, surat 5 Ya, Al-Maidah 1 ayat dan 1 2. dan 2. Dan 2, oke, dibacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat 2-nya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Oke. Jangan Nah, mengganggu binatang-binatang hadiyah dan binatang-binatang qolaid dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridoan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. oke. Berarti poin pentingnya apa di ayat 1 dan 2? Hmm, Di ayat 1 itu dikatakan penuhilah akad-akad itu. oke. Itu poin pentingnya. Bahwa ayat pertama disebutkan akad. Oke. Akad berarti perjanjian. Oke. Berarti penuhi perjanjian, penuhi akad. Oke. Mencakup. Nah, akad itu mencakup janji prasetia hamba kepada Allah. Hmm, Dan perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia. hmm. Antar sesama. Berarti ada 2 perjanjian yang harus dipenuhi. Oke. Janji dengan Tuhannya dan janji dengan sesama. Oke. Ayat ini juga menerangkan bahwa pada bulan hurum atau bulan haram dihalalkan binatang ternak kecuali yang akan dibacakan. Hmm. Ya, karena dari binatang inilah kita akan diuji oleh Allah selama 4 bulan. Nanti Ya. kita lihat di surat 94-95-nya ya nanti. Hmm. Jadi poin 1 saya ulang, bahwa poin 1 atau di ayat 1 ada poin, kita harus memenuhi perjanjian yang mencakup perjanjian dengan Tuhan dan perjanjian dengan sesama manusia. Termasuk di dalamnya kita tidak boleh melanggar melakukan pelanggaran berkaitan dengan binatang. Poin kedua, ya, atau ayat kedua. Ayat kedua menyebutkan atau disebutkan larangan melanggar bulan haram. Ya, 4 bulan penting tadi. Nah, di ayat kedua ini merupakan konsep sebetulnya. Jadi ayat 2 menjelaskan sebuah konsep membangun sebuah kawasan yang lengkap dengan flora dan faunanya. Dan diperhatikan untuk memperhatikan ekosistem serta disuruh untuk membangun lab, balai arsip, dan ini kemudian disebut sebagai Masjid Al-Haram. Oke. Nah, perlu saya ulang ya. Di ayat kedua, kita tidak boleh melanggar bulan haram tadi.
Dan di ayat kedua ini disebutkan, dikisahkan atau diinformasikan sebuah konsep membangun sebuah kawasan yang lengkap dengan flora dan faunanya. Dan di situ kita diperintahkan untuk melakukan atau mempertahankan sebuah ekosistem yang di dalamnya dibangun laboratorium, balai arsip, dan semua perangkatnya yang berkaitan dengan sebuah ekosistem. Oke. Oke. Apa konsepnya? Konsepnya apa? Konsepnya adalah, pertama, kita harus menegakkan syiar-syiar Allah. Atau yang disebut sebagai rasa keilahian. Atau sebagai aktivitas hati. Ya, kita lihat ayatnya di surat 22, ayatnya 32. Aktivitas hati ya? Ya, aktivitas hati. Namanya takwal kulub. Oke. Bentar, Kang. Kok nggak mau ya? Bentar. 22, 32. Ya, sorry, sebentar. Sip. 22 ayat 32. Oke. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Takwal kulub. Berarti apa yang harus dilakukan dalam masa 4 bulan penting tadi, kita harus menegakkan syiar-syiar Allah sebagai takwal kulub. Takwal kulub berarti aktivitas hati. Berarti ada di sebuah kegiatan, sebuah ritual, sebuah aktivitas yang di dalamnya kita melakukan aktivitas hati yang menguatkan hati kita. Disebut sebagai takwal kulub. Supaya sikap hatinya bagus gitu ya kira-kira ya. Supaya sikap hatinya benar nih. Nah, dan bahwa syiar Allah itu disebut sebagai takwal kulub. Juga bisa dilihat di surat 3, 196. Oh iya benar. 3, 196. Yes. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri ini. Nah, karena nanti akan bertemu, kita akan dipertemukan, akan melihat, menyaksikan orang-orang yang terperdaya dan dia melakukan kerusakan di dalam negeri. Alam dirusak, ya flora dirusak, fauna dirusak, udah nanti kerusakan. Cobalah sekarang gini, kalau kita mau bertemu dengan badak cula 2 aja, badak putih cula 2, coba nyari kemana? Udah mulai punah ya? Udah punah. Sekarang udah banyak binatang-binatang yang punah, diburu, dibunuh, diperjualbelikan. Itu karena konsep ini sudah hilang. Oke. Berarti ini keseimbangan sebetulnya ya, Kang ya? Sebetulnya kita lagi cerita bagaimana mengembalikan alam seperti pada awalnya sebetulnya. Oke. Mengembalikan ekosistem sebetulnya. Nanti berkaitan dengan itu sebetulnya. Berarti corona berhenti Muharram nih kayaknya ya. Corona datang untuk manusia, memaksakan manusia supaya dia masuk ke 4 bulan haram kayaknya nih ya. Supaya manusia melakukan introspeksi supaya tidak merusak sebetulnya. Kalau alamnya sudah stabil, ya nanti ya normal lagi sebetulnya. Oke, keren kan. Jadi satu, konsepnya adalah bahwa di dalam masa tadi kita diperintahkan melakukan syiar Allah sebagai aktivitas hati, penguatan hati atau takwal kulub. Dan ini berkaitan dengan perilaku agar kita tidak melakukan kerusakan di dalam sebuah negeri. Yes. Yang kedua, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati bulan haram. Tidak boleh melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan selama 4 bulan haram tadi? Adalah mencari sebuah petunjuk. Adalah mencari sebuah petunjuk atau hidayah. Dan itu pernah kita bahas di cerita siam atau puasa. Nah, tapi bukan yang soimnya, tapi yang saumnya. Ya, sauman. Sauman dalam arti berdiam diri, hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Hening dan hanya komunikasi dengan Tuhan untuk meminta atau mendapatkan sebuah petunjuk. Atau bahasa sekarangnya melakukan sebuah riset. Yang berikutnya, bahwa kita diperintahkan untuk mempertahankan
atau mengembangkan qolaid. Qolaid itu artinya mata rantai atau ekosistem kehidupan. Oh, oke. Ya, tadi disebut sebagai qolaid kan? Iya, iya. Nah, kita harus mempertahankan dan mengembangkan qolaid atau mata rantai atau ekosistem kehidupan. Satu ini dibunuh, nanti yang lain mati juga. Nah, itu ada di surat 3963 kalau mau dibaca. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Oke, Kang. Ada kata-kata makolid. Makolid, yes. Kunci-kunci. Makolid itu satu akar kata dengan kolaid sebetulnya. Kolaid itu diterjemahkan, diartikan sebagai rantai ekosistem kehidupan. Lahu makolid. Berarti bagi Allah, bagi Tuhan, baginya itu ada makolid di langit dan di bumi. Bahwa Tuhan sudah menciptakan sebuah mata rantai ekosistem kehidupan. Yes. Di langit dan di bumi. Dan mata rantai itu nggak boleh dirusak. Karena satu dirusak, yang lain akan punah. Nah, jadi ada kalimat makolid diterjemahkan sebagai perbendaharaan. Padahal satu akar kata dengan kolaid. Kolaid itu artinya mata rantai ekosistem kehidupan langit dan bumi. Konsep berikut bahwa kita diperintahkan membangun sebuah lab, laboratorium dan balai arsip. Di ayat tadi disebutkan sebagai an'am atau bait. Bait itu artinya ketetapan. Yeah. An'am itu binatang, bait ketetapan, haram itu penting. Dan kita diperintahkan membangun itu. Lab dan balai arsip untuk penelitian. Binatang yang udah punah dikembangkan gimana supaya nggak punah nih. Yeah. Jadi mesti ada labnya di situ. Oke. Ya, itulah konsep yang tercantum di dalam surah Al-Maidah ayat 1 dan 2. Oke, saya ulang, bahwa Allah akan menguji kita tentang binatang ternak atau binatang darat di dalam masa 4 bulan haram. Nah, merujuk kepada Arba'atun Hurum. Karena fauna atau binatang serta flora atau tumbuhan yang ada di bumi itu adalah unsur terbentuknya sebuah ekosistem, dan itu yang akan menentukan sebuah musim yang ada di alam semesta. Maka Allah di surat Al-Maidah ayat 94 sampai 97 itu kembali menguji kita. Yeah. Apakah kita sanggup menjalankan kehormatan 4 bulan itu? Nah, sekarang kita langsung ke ayat 94-nya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai ke esensinya nih. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Ya. 95-nya atau langsung 97? Nah, mesti dijelasin dulu 94-nya. Oke, sorry. Ya. Karena gini kan, di situ ada kata-kata soid. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas soid. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan soid. Soid diartikan di situ berburu. Oke. Benar nggak terjemahannya? Binatang buruan. Ya. Oh, binatang buruan. Ya, makna dalam Quran ada yang sempit dan ada yang luas. Makna yang luas itu harus dinomorsatukan. Berburu adalah salah satu arti dari menangkap. Karena menangkap adalah makna yang lebih luas. Menangkap binatang dengan berburu lebih luas mana maknanya? Ya menangkap kan lebih luas ya, bisa menangkap apa luas. aja. Berburu itu salah satunya, bagian dari menangkap. Oke, satu itu, bahwa soid itu makna luasnya menangkap. Makna sempitnya berburu. Nah, satu. Yang kedua,
Berarti makna seharusnya soid itu menangkap, bukan berburu sebetulnya. Walaupun berburu nggak salah, tapi Iya. itu lebih sempit maknanya. Oke. Nah, di situ menggunakan isim alat soid. Hmm. Ya, di soid itu bisa juga berarti perangkap. Dari kata soyada, soyada yasidu soidan. Soidan itu memasang perangkap, bisa juga, atau menangkap dengan cara apapun. Oke. Nah, berarti bukan menangkapnya yang dipermasalahkan di ayat tadi. Ya, ulangi. Bukan menangkapnya yang dipermasalahkan, tetapi di ayat yang lain dilarang membunuh ataupun memakannya. Ya, ya, ya. Karena sesungguhnya jika diartikan berburu binatang, juga bisa diartikan kalau orang berburu binatang, binatangnya mati apa masih hidup kira-kira? Berburu ya, habis itu kan dimakan, pasti mati Kalau binatangnya. Maksudnya juga jadi itu kan punah. sebuah rangkaian. Hmm. Ditangkap atau diburu kan mati, dimakan kan? Ya. Berarti sebetulnya yang dilarang adalah mencakup semuanya. Menangkap, berburu, membunuh, termasuk memakannya. Ya. Kecuali makan hidup-hidup, ya mati juga. Oke. Berarti ini Oke. maksudnya membuat si ekosistem binatang tuh tetap lestari gitu kali ya, Kang ya? Berarti pesannya apa? Selama 4 bulan tersebut kita dilarang menangkap, di dalamnya berburu, di dalamnya membunuh, di dalamnya lagi memakan binatang darat. Soidil bar itu kan berarti buruan darat. Oke. Ya, berarti apa? Ya begitu. Oke. Keterangan ayatnya menyebutkan bahwa binatang tersebut mudah ditangkap, berarti bukan hanya binatang buruan, binatang ternak juga dong. Iya, 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 iya. Jadi kalau begitu semua binatang darat, baik binatang liar maupun yang binatang yang peliharaan. Apa yang dilarangnya? Dilarang menangkapnya. Ya nggak boleh makan lah intinya ya. Berburunya, membunuhnya, memakannya, baik binatang yang mudah ditangkap ataupun yang susah, masih liar gitu. Jadi ini kita disuruh vegan dulu sementara gitu maksudnya? Top, market top. Oke. Kita diperintahkan untuk vegan dulu. Oke. Berhenti makan binatang darat ya. Cuman orang sudah nggak peduli lagi. Dibilangnya ini vegetarian, ajaran apa ini? Ajaran Quran, Mas Bro. Sementara berhenti dulu makan daging ya, hewan ya. Oke. Ayat berikut, 95-nya sekarang. 595. Oke. Ya. Ini berhentinya harus total, Kang? Iya. Oke, bentar ya, sorry. Ini hang. Oke, 95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil. Di antara kamu sebagai hadyad, yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Silakan. Apa isinya? Ayat 95. Ternyata ujian tersebut bukan hanya menangkap, tetapi kita dilarang membunuh. Berarti menyembelih ngebunuh nggak? Iya. Ya, dilarang membunuh atau menyembelih binatang darat atau binatang ternak darat, maupun atau binatang liar. Nah, barang siapa yang sengaja membunuhnya, sengaja menyembelihnya, maka Allah memberi denda. Apa dendanya? Dendanya sebesar hitungan yang akan ditentukan oleh 2 orang ahli di dalam hal binatang tersebut. Contoh nih, ini contoh remiknya gini, ini contoh cemennya lah, contoh cemen ya. Misalnya kita membunuh seekor semut. Semut kan kita anggap cemen, makhluk kecil inilah gitu kan. Nggak penting gitu ya.
nggak penting lah. Padahal di bulan 4 nih, di Arbaatun Hurum. Jika yang menilai bukan ahli di bidang semut, maka semut tersebut tidak ada harganya. Tetapi jika yang menilai semut tersebut adalah ahli di bidang persemutan, bukan kesemutan, persemutan. Oke. Ya, ternyata semut tersebut adalah semut purba gitu. Semut langka, dan semut ini ada fungsi yang sangat-sangat penting bagi kehidupan. Vital gitu ya. Vital lah, kalau semut ini musnah, bahaya nih misal. Oke. Nah, ketika 2 orang ahli di bidang persemutan tersebut menghitung berapa nilai semut yang dibunuh itu, maka itu termasuk semut bernilai langka, dan nilai semut tersebut katakanlah ini 50 juta nih. Maka orang yang membunuh semut tersebut dengan sengaja harus membayar denda 50 juta. Atau kalau nggak sanggup membayar denda, itu dia membayar kafarat. Apa kafaratnya? Ngasih makan. Ngasih makan orang miskin. Ya, menurut kesanggupannya. Kalau dia tidak bisa ngasih makan orang miskin, maka dia harus bersaum selama 2 bulan atau senilai dengan kesalahannya. Jadi dia mesti dipenjara bahasanya. Dia mesti dipenjara, nggak ada orang lain, diasingkan. Jadi ini masalahnya masalah penting nih. Makanya ayatnya bilang Allah akan menyiksa jika kita melanggar. Itu poin 95. 96 sekarang. 96 ya. Oke, sorry bentar ya biar cepat. Sorry, saya balikin dulu ke sini. Maaf. 96. Sorry. Up. Ya. Kang, kita 10 menit lagi summary ya, Kang ya? Oke, siap. Supaya banyak tanya jawab nanti. Banyak pertanyaan pasti. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, ternyata yang dilarang adalah membunuh atau menyembelih atau memakan hewan buruan darat. Allah menggantinya dengan binatang buruan laut. Karena buruan laut masih banyak. Nah, atau makanan air laut lah, atau air lah. Kalau di Bandung nggak ada laut gimana? Diimpor aja, impor. Impor dari Pamengkup sono. Iya, banyak lah di itu. Bandeng juga banyak di Bandung. Oke. Ya, jadi Allah menganjurkan di 4 bulan tadi jangan menangkap, berburu, membunuh, memakan binatang darat. Diganti dengan binatang laut, dan itu bagus omeganya. Buat otak. Oke, jadi gini. Disinilah ada sebuah rahasia terpenting dalam sebuah ekosistem di darat. Mengapa kita dianjurkan hanya memakan binatang laut? Karena luas lautan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan. Tadi 1:4 hampir. Sehingga ekosistem di darat lebih rapuh kerusakannya dibanding yang ada di laut. Dan juga hasil penelitian ahli ternyata pada saat Arbaatun Hurum, 1 musim tadi, 4 bulan tadi, hampir semua binatang darat mengalami musim kawin, mengandung, menyusui, dan beranak. 4 bulan itu ya, menurut penelitian. Di 4 bulan itu adalah binatang-binatang darat itu sedang mengalami lah. Itu musim kawin, hamil, menyusui, membesarkan. Dan setelah 4 bulan berikut itu udah pada gede, berburu lagi nggak apa-apa. Sehingga mencegah kepunahan sebuah spesies. Rahasia lain dari Arbaatun Hurum adalah bahwa pada saat itu semua ikan yang ada di laut akan menepi dan mudah ditangkap oleh manusia. Sebagai konsekuensi janji Tuhan
ketika kita dilarang menangkap, membunuh, berburu, memakan hewan darat. Di ayat 97 diterangkan bahwa bulan haram itu ada hadiah di situ. Hadiah, qolaid, hadiah itu artinya petunjuk, qolaid artinya mata rantai atau ekosistem. Allah menjadikan petunjuk dan qolaid itu sebagai proses dalam rangka dia penciptaan langit bumi. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di langit. Dan Allah tahu segala sesuatu. Nah, itulah keterangan tentang Arbaatun Hurum. Bulan 4 bulan suci penting diperhatikan, jangan dilanggar. Yaitu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Hal itu menyangkut masalah musim dan ekosistem di langit dan di bumi. Dengan dilarang memburu, membunuh, memakan binatang buruan darat dan digantikan dengan ikan atau binatang hewan laut. Ya. Kenapa? Karena ayat 30, ayat 41 sudah nampak, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, Allah akan merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Gitu kira-kira. Oke, luar biasa. Ibu dan Bapak, lepaskan dulu dualitasnya gitu ya. Jangan diterima langsung dulu, diserap dulu nih, karena pasti merubah paradigm gitu, pasti merubah paradigma. Nah, makanya kita tanya jawab nih gitu ya. Ada yang penasaran atau apa? Karena ini kita berbicara dulu dari sisi esensinya tentang Arbaatun Hurum yang secara esensi pada dasarnya adalah Allah ingin membuat si ekosistem ini tetap terjaga dengan baik secara lingkungan gitu ya Kang ya intinya ya. Oke. Nah, cuman gini Kang. Kan kita tahu kalau di bulan Zulhijjah itu ada kurban. Oke ya. Nah, kurban itu sekarang secara populer adalah menyembelih hewan kurban. Let's say begitu, Kang. Nah, terus kaitannya dengan di 4 bulan ini kita nggak boleh makan buruan itu, termasuk si sapi lah, unta, dan seterusnya. Nah, terus dengan kurban gimana tuh kaitannya, Kang? Ya kan tadi, untuk bisa melakukan atau melaksanakan konsep Arbaatun Hurum, butuh pengorbanan nggak? Ya kan korban. Kita harus melakukan sebuah pengorbanan. Yang hobi makan daging harus berhenti, kan ini pengorbanan. Jadi yang dianjurkan kita melakukan sebuah pengorbanan. Bukan menyembelih korban. Intinya bukan motong si binatang itu sebetulnya ya. Dan itulah pengorbanan kita. Kita dipaksa untuk tidak menangkap, membunuh, berburu, memakan buruan darat. Itu pengorbanan kita. Nah, justru yang terjadi malah terjadi pembantaian. Nah, sekarang kalau kita bicaranya Idul Kurban, Idul Adha, itu kan terjadi pembantaian kan, pembunuhan besar-besaran bahkan. Ini kira-kira bentrok nggak dengan konsep Arbaatun Hurum tadi? Iyalah, beda banget. Oh, bentrok. Nah, berarti ada sebuah pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah, apa yang dijadikan dasar atau rujukan orang itu berkurban atau menyembelih hewan di bulan 4 tadi? Iya. Bulan 3. Apa dasarnya? Ya, mungkin karena ini kita bicara populer dulu ya. Populer tahu bahwa ini cerita dibawa dari Ibrahim. Ibrahim yang menyembelih Ismail. Kan pasti ada kaitannya tuh. Nah, iya. Ibrahim, Ismail disembelih diganti oleh kibas, itu kan? Diganti oleh sembelihan yang besar, yang akhirnya sekarang ditradisikan bahwa setiap di bulan Idul Adha kita menyembelih untuk memonumentalkan si kejadian Ibrahim itu. Nah, itu populernya kurang lebih seperti itu. Gimana, Kang? Berarti ayat yang dipakai sebagai rujukan orang-orang untuk melakukan penyembelihan korban adalah kisah Ibrahim. Kalau begitu, kita harus cek ayatnya yang dijadikan rujukan itu. Let's say ada di mana? Ada di surat 37. 3799 sampai 100 something lah gitu ya.
Oke, coba aja baca sekarang Oh, oke. ayatnya biar tidak salah paham. Oke. Dari 99 ya, Kang? Dari 99 boleh. Oke. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, jadi Ibrahim mencari Tuhan untuk mendapat petunjuk. Petunjuk. Lanjut. Oke. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi Ibrahim berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan seorang anak yang soleh. Oke. Soleh itu kemarin udah dijelasin. Ya, bisa sempurna, bisa lengkap, bisa solihin itu pekerja artinya. Orang yang giat bekerja. Orang Appropriate. yang giat melakukan perbaikan, itu namanya Ya, ya. solihin. Yes. Lanjut. Jadi beramal soleh bukan ngasih ke masjid gitu ya, bukan gitu poinnya ya. Amal soleh, amal yang ada progres artinya. Oke. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Lanjut. Oke. Baru nih di sini 102. mulai. Nah, di sini mulai nih, Mulai, 102. Oke, nah ini menarik nih di sini nih. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar." Ada kata-kata korbannya nggak Di mana? Di sini? di ayat ini? Falamma balagha. Palama balago mau saya kola ya bunaya ini arofil manami ani adbahu kafandur madza taro. Ya, Kola ya abati palmatu umar satajiduni insyaallah minasobin. Ada sabarnya, ada kurbannya, kurban, koroba. nggak ada. Nggak ada kata-kata kurban. Hmm. Nah, cuman coba perhatikan terjemahnya ya. Hmm, Itu pengertian secara umum kan? Ya, menyembelihmu di sini ya kalimat ini ya. Ada kata-kata menyembelih. Terjemahannya Azbahul. kan? Karena yang kita bacakan terjemahan. Ya. Bahwa aku menyembelih. Apa yang terbayang? Di gitulah kira-kira. Berarti Ibrahim seorang apa? Ibrahim tukang jagal. Tukang jagal, anaknya lagi yang dijaga. Oke. Oke. Kita terjemahkan menggunakan pendekatan bahasa. Oke. Pendekatan bahasa ya. Oke. Nah, begini ayat tadi. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunaya arafil manam. Lalu ketika Ismail sudah cukup dewasa, balago. Balago ya, balik. Lalu ketika Ismail sudah cukup dewasa, berusaha. Sa'ya itu artinya berusaha. Sa'i ya. Sa'i, berusaha dengan bapaknya. Oke. Lalu bapaknya berkata, "Wahai anakku, saya berpikir, ini sesungguhnya aku aro berpikir." Dari kata ro'yu itu artinya pikiran. Oh, oke. Ini aro berarti aku berpikir. Fil manami, manam itu artinya tempat tidur. Kalau tidur naum. Oke. Terjemahannya coba lihat. Aku melihat dalam mimpi. Aku dalam mimpi. Aku berpikir di atas tempat tidur. Pernah nggak Kang Abu lagi tidur-tiduran mikir? Merenung gitu maksudnya? Ya, mau tidur kan geletakan tuh. Terus memikirkan sesuatu. Ya. Itu namanya arofil manam namanya. Oke. Berpikir di atas tempat tidur. Ya. Jadi itu pasti pikiran yang dalam lah ya? Lah iya, lagi menung, lagi tiduran tapi belum tidur karena lagi mikir gitu. Bahwa aku harus memisahkan. Adbahuka itu memisahkan, memotong. Azbahuka itu maknanya memisahkan. Memisahkan. Bahwa aku harus memisahkan, memecah juga azbahuka. Memecah kamu tentang usaha. Oke. Tentang saya tadi. Oke. Jadi gini. Nah, ini aku semalam mikir nih di tempat tidur. Kayaknya aku harus segera memotong kamu nih. Harus segera memisahkan usaha kita nih. Kalau aku nggak pisahin kamu, nanti kamu jadi netek terus nih, nggak pernah. Ya kapan berkembangnya lo? Oke. Coba kamu pikirkan bagaimana pendapatmu. Oke.
Dan Ber- Ismail saat itu sudah balago, sudah Dewasa ya. sanggup, sudah dewasa, udah siap jadi pengusaha mandiri. Hmm. Ya Coba kamu, Ibrahim nggak mungkin punya pikiran ninggalin kalau dianya belum siap kali ya. nah nggak mungkin anaknya dilepasin kalau dia belum siap. Oke, oke. Maka Ismail menjawab, laksanakan apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatiku seorang yang tangguh. Sabar itu diartikan sebagai tangguh. Oke. Berarti ayat di atas dikatakan, temanya itu adalah asa'ya. Hmm. Asa'ya itu artinya usaha. Hmm. Maka usahanya antara Ibrahim dan Ismail harus dipisah, biar berkembang. Oke. Penyembelihan di dalam Al-Quran tentang Ismail diambil dari kata azbahuka tadi. Hmm. Azbahuka itu dari kata dabaha, artinya memutus atau memisah. Oke. Ya, itu bisa dilihat di kamus Arab Munjid atau Munawir. Oke. Ya, kalau azbahuka itu ada makna memutus atau memisah. Hmm. Aro dari kata ro'yu artinya pikiran. Aro Oke. itu pikiranku, aku mikir namanya. Oke. Berarti ayat tadi begitu ceritanya. Oke, ke 103 dulu ya, Kang ya. 1-3. Oke, lanjut. Oke. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ini kan kayaknya Ibrahim lagi dinaikin ke atas gunung, di atas gunung, di bawah kan Nah, gitu ya. Nah, lanjut gimana? kalau pengertian secara bahasa, lalu ketika keduanya sudah sepakat, aslama itu sepakat. Oke, Islam itu ya balik lagi ya sama Ya, Islam itu akarnya. kan sepakat berserah. Ya, oke. Lalu ketika keduanya sudah sepakat, Hmm. lalu Ibrahim berpikir ulang. Hmm. Watallahu lil jabin, memegang jabinnya, jabin itu pelipis. Oke. Udah sepakat nih, oke kita pisah ya. Ibrahim mikir lagi. Oke nggak ya gitu ya? Tapi Lumayan masa ragu-ragu aku gitu ya. ragu-ragu. Nanti Hmm. kalau aku pisah, nanti aku sama siapa? Ada kebimbangan. Oke. Tetap saya sayang anak lah. Lanjut. Oke. 104 ya. Nah, ini mungkin kita harus ada satu sesi untuk bahas kurban sih, Kang. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke ya. Ini harus diperdalam soalnya ini Ya. oke ya. Dan kami panggillah dia hai Ibrahim. Nah, lalu kami panggil dia. Datang nih. Datang ininya ya, ilham nih. Ilhamnya datang. Ngomong. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ru'ya masih diterjemahkan mimpi. Padahal secara bahasa, sesungguhnya kamu Gimana, Kang? Wah, Kang Iip kurban nih kayaknya nih. Bentar ya. Ibu dan Bapak tenang ya, sedikit lagi kita diskusi. Oke, karena ini harus dikaitkan dulu. Oke, lanjut, Kang. Oke. Kita langsung kembali ke surat 37 105. Oke, 105. Surat 37 105 itu ru'ya, itu masih diterjemahkan mimpi kan? Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Padahal secara bahasa, ro'yu itu pikiran. Berarti gini, sesungguhnya kamu telah membenarkan pemikiranmu itu. Ide lah ya, ide. Apa yang kau pikirkan itu benar sebetulnya. Benar. Oke. Dan sesungguhnya demikianlah kami balasan kepada orang yang baik. Musim lanjut. Oke, nah ini nih yang menarik di sini. Ya, ada 107-nya yang menariknya. Sesungguhnya ini benar ujian yang nyata, udah ya. 107-nya nih. Nah, ini nih. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, gimana, Kang? Nah, pengertian itu pengertian umum. Pengertian bahasanya apa? Maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang agung karena pemisahan usaha tersebut. Maka anak tersebut nanti akan mandiri. Jadi gini, jadi konteks ayat 107 itu ada kalimat azim. Azim itu bukan besar. Kalau besar itu kabir. Azim itu berarti agung atau mandiri. Tetapi kalau diartikan besar ya jadi kabir, bukan azim. Jadi wafada itu artinya fidya itu kompensasi.
kompensasi. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Gini, kalau ketika aku memisahmu usahanya, aku akan kasih kamu kompensasi yang besar. Dan kamu akan berkembang dan akan mandiri. Oke. Gitu nggak? Sip, Jadi bukan diganti. Fadaina itu fidyah. Oke. Fidyah itu dari kata fadaya, artinya kompensasi. Ibrahim memisah usaha anaknya dengan diberikan kompensasi yang azim. Azim itu yang akan membuat Ismail mandiri namanya. Oke. Oke, Kang. Gitu. Tampaknya cukup dulu bahasan kita yang agak melebar sedikit gitu, karena tapi ya kita penting untuk mengaitkan gitu ya, karena yang nanti kita akan sama-sama pahami bahwa sekarang populer bahwa menyembelih hewan kurban itu ya ternyata secara hakikat kan bukan itu, gitulah kira-kira. Gitu ya Kang Iip ya? Ya, tapi menyembelih tadi kemusyrikan, menyembelih kekafiran, menyembelih kezaliman kita sebetulnya. Oke, Ibu dan Bapak, tampaknya kita akan berdiskusi. Seperti biasa, boleh lewat chat, boleh langsung raise hand. Tapi seperti apa yang tadi saya sampaikan, mohon apa yang kita diskusikan hari ini diresapi dulu, gitu ya. Jangan langsung di action bahwa, oh ternyata jangan dulu gitu. Karena pengendapannya mungkin ini perlu beberapa waktu gitu. Nah makanya Sabtu Minggu libur tuh untuk mengendapkan ini sebenarnya ya. Kita libur 2 hari itu perlu pengendapan ini gitu. Jadi yang nomor 1, mohon jangan judgement dulu gitu. Oh kok, nah jangan dulu begitu gitu intisarinya. Tapi kita menelaah dulu apa makna-makna dari ini semua, karena nanti kita akan mendapatkan hakikat esensi gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ke Mas Nono. Silakan Mas Nono. Monggo Mas. Tinggal di unmute. Mas Nono, sorry. Ya, boleh Halo? Mas Nono. Oke, sip. Ya. Kang Ip, mengenai pemahaman yang artinya, ya ini kebalik-balik lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya ya. Begitu banyak kiasan atau metafora di dalam Quran, termasuk tadi contoh kurban, di mana secara praktek dan hakikat dilakukan pemotongan binatang, padahal kalau kita dengarkan tadi kan itu hanya perumpamaan dan itu menggambarkan hal yang lain, memisahkan dari ego, memisahkan dari hal-hal yang buruk gitu ya. Sehingga kita yang belajarnya ini tidak mendalam, sulit untuk memisahkan mana yang metafora perumpamaan dengan yang nyata gitu. Itu aja Kang Ip. Oke. Terima kasih. Makasih Kang Abu. Hatur nuhun, Mas Nono, hatur nuhun. Oke Kang Ip, boleh direspon dulu? Halo? Ya, boleh direspon dulu. Oke, jadi gini, berkaitan dengan kasus penyembelihan kan, padahal itu ada di 4 bulan hurum kan? Iya. Intinya bahwa tidak mungkin. Bahwa tidak mungkin jika ada seorang yang akan disembelih akan bersikap sabar. Ya. 1. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ya gimana Kang? Sorry. Tidak mungkin satu ayat dengan ayat lain bentrok, tumpang tindih. Pasti. Contoh tadi, bahwa kita akan diuji di dalam masa 4 bulan. Tidak boleh membunuh hewan binatang darat kan? Nah, sementara penyembelihan itu masih ada di bulan Dzulhijjah, di 4 bulan tadi. Nah, berarti apa ini maksudnya? Berarti penyembelihan di situ bukan penyembelihan hewan. Karena nggak boleh bentrok ayatnya. Quran tidak boleh tumpang tindih. Ternyata kisah tadi bercerita tentang pemisahan usaha antara Ibrahim dengan Ismail yang sudah dewasa. Gitu. Jika benar itu adalah penyembelihan benar-benar disembelih, maka akan terjadi tumpang tindih.
Ya, Oh, betul. tadi karena itu di masa 4 bulan haram. Surat 4 ayat 82 itu nggak mungkin ayat saling tumpang tindih, Tabrakan. nggak mungkin. Ya, oke. 482, coba dicek. Oke, surat 4 ayat 82. Nah, mungkin yang jadi concern Mas Nono tuh kok gimana nih gitu menyikapi dengan kita yang Quran itu penuh dengan perumpamaan sementara sebagian besar kan juga tidak memahami perumpamaan ini gitulah kira-kira Kang. Iya, jawabnya tidak apa-apa. Oke. Nah, berproses lah ya. Toh juga nyembelih Proses. hewan juga habis gitu dikasih ke fakir miskin juga it's okay juga gitulah kira-kira. Maka apakah mereka Ya, tidak ya, memperhatikan tapi saya Al-Qur'an? pribadi udah. Oke, Kalau lanjut. kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Oke. Berarti ketika ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lain, itu ada unsur apa di dalamnya? Iya. Ada bentrok ya, ada pertentangan. Ada yang nggak nyambung. Ya, kalau Quran itu dari sisi Allah, mungkin nggak ada pertentangan. Nggak mungkin. Nah, ketika ada pertentangan, berarti ada unsur apa di dalamnya? Ada unsur pikiran si ego kali ya. Nah, egonya Rokyu keluar tadi. lagi. Kepentingan lagi gitu. Jadi ada kepentingan di dalamnya. Oke. Itulah kira-kira. Oke. Tapi kembali lagi Kang. Dan sekarang gini, ya. Maksudnya gini, kembali lagi kalau kita mau berbicara apapun, 616 kan Allah mengatakan bahwa sebagian besar nggak akan ngerti gitu ya secara esensi. Nah, so kita beranjak dari populer berjalan menuju kepada kesadaran, Quran akan membawa kembali kepada kesadaran. Ini proses nggak Kang kira-kira? Untuk menuju ke sini itu sebuah proses nggak kira-kira? Proses, dan itu butuh proses. Oke. Kan Kang Abu pernah bilang, sebuah kesalahan, kekeliruan atau kebohongan, suatu kebohongan ketika dia diulang, maka akan dianggap seperti kebenaran. Iya. Nah, sekarang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, dikembalikan lagi ke aslinya kan tidak mudah juga. Betul. Itu butuh proses. Oke. Iya. Oke, dan saya gitu, harus siap babak belur juga bahasanya. Ya, tapi kan maksudnya kita bisa melakukannya dengan smooth gitu ya, melakukannya dengan kesadaran yang maksudnya juga dasarnya adalah tidak menyalahkan kan itu ya dasarnya gitu. Dasarnya adalah nggak ada yang disalahkan gitu karena secara populer ya taunya seperti itu dan ketika kita lebih memahami, lebih memaknai bahwa ya kitanya akan mengupgrade dengan tidak menyalahkan kan gitu ya poinnya karena kan proses gitu. Iya, dan gini, kalaupun mau tetap dilakukan penyembelihan, itu yang aman dilakukan pada tanggal 1 Muharram. Oke. Udah lepas dari Arba'atun Hurum ya? Jadi selesai bulan Zulhijjah, 1 Muharram, itu hari raya yatim. Di situ kita pestanya. Nggak masalah, udah lewat dari Arba'atun Hurum. Karena sudah lewat masa 4 bulan tadi. Sebagai larangan menangkap, membunuh, berburu binatang darat. Dan ini ujian. Iya. Oke. Jadi kita tetap mulai menyembelih, cuman ritualnya dilakukan di 1 Muharram, sudah keluar dari Arba'atun Hurum. Oke. Gitu. Mudah-mudahan tidak menghilangkan ritualnya. Betul. Mudah-mudahan tadi bisa sedikit menjawab pertanyaannya Mas Nono gitu ya, meskipun pasti panjang gitu progressing-nya, tapi ya sementara itu dulu gitu. Oke, ini kita akan ke pertanyaan ini menarik juga sih Kang. Menariknya gini. Kalau larangan mengkonsumsi daging babi, esensi di balik larangan dalam ayat Al-Qur'an itu apa ya gitu? Karena alasan dagingnya yang tidak bersih karena cara hidupnya jorok atau hanya perumpamaan? Nah, gini ngomongin babi nih kira-kira. Kira-kira gimana Kang? Babi ya. Babi lihat di ayatnya di surat berapa? 5. Apa tuh? Surat 6. 616. Kalau itu 5 ayat 2. Oh, 5 ayat 616-nya. Oke, 616. Oke. Dibaca dua ayatnya ya. Sorry. Mau 5 ayat 2 dulu kali, Kang? Enggak, yang 16 aja langsung. 116 ya? Ya, 16 dan 16.
Oke, ya udah. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kayak babinya di Ya, 115-nya sih. 114-nya kayaknya yang ada babinya. Ya, dari 114 lah ya. Tuh dari Ya, bawah ya. kita ke atas. Oke. Ya, jadi intinya di terakhirnya itu jangan ngomongin main ngomong halal haram gitu lah. Nah, baru kita ke penjelasannya. Betul, betul. Oke. Betul. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Oke. Terus 15-nya. Oke, Sesungguhnya lanjut. Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan, Kang. Jadi ada 4 makanan yang diharamkan, penting diperhatikan, yang dilanggar. Bangkai, darah, lahmal khinjir, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Oke. Nah, yang dipertanyakan tadi adalah berkaitan dengan Khinzir. daging babi. Daging babi. Nah, ini harus dijelaskan agak rinci dikit. Tapi saya pakai bahasa terjemah aja ya. Jadi khusus untuk penyebutan lahmal khinjir atau daging babi, pertanyaannya apa benar daging babi itu yang dimaksud? Nah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa harus babi? Terus apa salah si babi? Nah, terus iya dong. Salah si babi apa? Kan gitu pertanyaannya. Oke, maka harus kita bongkar dikit nih. Ya, di ayat itu ada kata-kata lahmal khinjir. Iya. Khinjir secara bahasa itu dari 2 akar kata. Khonaza dan khonzaro. Ini kita bahas dari kebahasaan dulu ya. Khinjir itu dari akar kata khonaza dan khonzaro. Khonaza artinya basi, busuk, beracun, berbahaya. Berarti lahmal khinjir berarti daging basi, busuk, beracun, berbahaya. Apa spesifik menunjuk ke babi? Enggak, belum. Enggak. Jadi daging apapun, kalau itu udah basi, udah busuk, beracun, berbahaya, maka itu termasuk khinjir. Oke. Halo? Ya, oke. Ada yang mau makan daging busuk, daging beracun, berbahaya? Enggak lah, itu khonzaro kan namanya. Halo? Iya, Kang? Nggak ada. Oke. Yang kedua dari kata khonzaro. Nah, khonzaro itu artinya binatang bermata sipit dan atau melotot. Ulangi. Khonzaro artinya binatang bermata sipit atau melotot. Pertanyaannya, kenapa sipit, kenapa melotot? Binatang itu sipit karena 2 kemungkinan. Melotot itu 2 kemungkinan. Dibunuhnya kali ya? Sipit itu bukan. Sipit itu menunjukkan itu binatang lagi sakit. Lagi penuh dengan bakteri, kena virus. Binatang yang matanya sayu atau sipit itu jangan dimakan. Yang kedua, binatang sipit karena ekosistem. Dia dibutuhkan sebagai pelestarian alam. Misalnya, termasuk binatang sipit itu gajah, kudanil, badak, dan babi hutan. Nah, si binatang ini punya karakter, jika dia melihat api, maka binatang itu akan mematikan api itu. Nah, kenapa sekarang banyak terjadi kebakaran hutan? Karena binatang-binatang sipit itu musnah.
Babi hutan musnah diburu. Gajah hilang diburu gadingnya. Badak udah hampir. Iya. Hutan. Makanya dilarang untuk dibunuh. Yang kedua, binatang melotot. Binatang melotot itu dijelaskan di surat 5 ayat 3. Karena tercekik, karena jatuh, karena digigit binatang ternak, dipukul, ditanduk. Resikonya kan binatang itu darahnya nggak keluar. Berarti makan darah di dalam. Matanya biasanya pasti akan melotot. Diterkam melotot matanya. Dicekek melotot. Jatuh melotot. Resikonya darahnya tidak ngalir, maka jadi khinjir. Dan melotot secara ekosistem. Binatang melotot itu termasuk binatang buas. Ya, binatang buas itu diperlukan di alam untuk mengendalikan perkembangan binatang ternak. Diburu juga, ya tidak terkendali hewan-hewan ini. Bisa menghabiskan lahan pertanian, lahan perumpuan gitu. Jadi tetap kembali ke ekosistem sebetulnya. Gitu ya, tentang khinjir ya. Ya, oke, Ibu dan Bapak, waktu sudah menunjukkan 21.30 dan mungkin sebentar ya terkait dengan mencegah. Ini yang raise hand juga belum ada, sebentar. Nah, kayak gini Kang. Terkait dengan mencegah kepunahan hewan darat selama 4 bulan hurum, manusia kan makin pintar untuk mengembangkan upaya-upaya supaya hewan ternak khususnya tidak punah. Misalnya sistem peternakan yang canggih, juga sistem pertanian yang membuat buah ada setiap saat, tidak musiman. Nah, kalau misalnya memang si sistem ekosistem ini udah dibikin dengan teknologi, terus berkaitan sama arbaatun hurumnya gimana? Iya, makanya coba dibaca lagi di surat 5 ayat 95. Surat 5 ayat 95. Ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Nah, kenapa? Mundur saat siman 4-nya mundur. Mundur lagi. Sebagai apa? Hai orang-orang ya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya. Halo? Ya, Kang? Kedengeran, Kang? Suaranya putus. Ibu dan Bapak, suara saya jelas nggak? Oh, jelas ya? Oke, sorry. Oke. Kang Iip, udah oke? Putus-putus. Putus-putus? Oke. Oke. Sip. Saya ulang ya, punten. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Ada kata-kata sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat. Berarti binatang apa nih? Yang ya itu tadi binatang. Kalau mudah didapat berarti ternak bukan? Ya. Ternak. Jadi ada kata-kata Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang yang mudah didapat. Berarti ceritanya lagi cerita binatang ternak. Ini kan binatang ternak tidak susah, harus di. Oke. Ya. Sorry, Kang, keputus, Kang. Kita? Sorry, boleh diulang? Ya. Tadi keputus, punten, boleh diulang? Oke, jadi gini, ayat 5, surat 594 itu ada kalimat, hai orang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang yang mudah didapat. Berarti binatang ternak kalau gampang. Jadi ini masalah ujian dari Tuhan aja. Kamu sanggup nggak melakukan ini, ujian ini? Selama 4 bulan kamu jangan bunuh binatang ya. Dan kalau binatang itu diternak dan ingin cepat beternak kan resikonya mesti dikasih segala macam supaya cepat berkembang biak. Dan itu saya kira kurang baik buat tubuh kita.
Jadi tubuh kita mesti ada jeda untuk istirahat dari memakan daging merah gitu, diganti ke daging putih hewan laut. Oke, dan Jadi memang kembali ke masing-masing. oke, itu memang merelaksasi juga tubuhnya, merelaksasi juga semestanya, merelaksasi juga ekosistem dan seterusnya gitu ya Kang ya, kira-kira ya? Iya. Pertanyaannya mirip begini, Hmm, kan orang dilarang untuk minum minuman keras. oke. Ah, minuman keras, kenapa kita dilarang minuman keras? Hmm. Ya minuman keras kan susah ditelannya, orang keras kok minumannya gimana kayak es batu kan. Oh, hammer ya. Minuman Minuman. keras nggak bisa diminum lah kalau keras mah tuh. Oke. Terus? Ya, kenapa kita dilarang hammer ya? Hmm. Dilarang minum hammer, minum minuman keras. Kenapa? Karena alasannya memabukkan. Terus apa Hmm. gini? Terus kalau tidak memabukkan jadi boleh? Hmm. Kan mirip gitu pertanyaannya. Iya, 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 iya. Kan ayatnya sesungguhnya khamar, judi, perbuatan setan. Terus orang Hmm. mikir, ya kenapa dilarang? Karena memabukkan. Ah, Iya. kalau nggak memabukkan berarti boleh. Hmm. Gimana jawabnya kalau begitu? Ya, ya itu kan Kan sebetulnya. ini Tuhan lagi cerita, Hmm, hmm, kamu akan diuji ya, hmm, hmm, diuji dengan 4 bulan. hmm, hmm, hmm. Yes, yes, Gitu. yes. Ya kalau kamu mau ngikuti ujian silakan. Ya enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, oke, oke. Luar biasa. Ibu dan Bapak, sahabat sekalian, boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Iip. Seru ya malam hari ini ya. Meskipun nyut-nyutan. Wing, 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 wing. Tapi saya mohon maaf ini kalau rada ngebul nyut Ya, nggak apa-apa. Memang malam sampai ini, bunyi nyut. malam hari ini kita pengendapan dulu. Jadi Ibu dan Bapak jangan langsung bereaksi. Jangan langsung, karena gini, sesuatu yang masuk ke dalam ranah esensi itu pasti nomor satu itu akan menghantam dulu logic thinking kita gitu. Makanya kenapa nanti mungkin Kang Iip satu saat nanti akan membahas tentang esensi akal gitu ya. Nah makanya Kang Iip sedang memberikan satu warna lah, satu warna dari kesadaran tentang Arbaatun Hurum ini gitu. Jadi jangan berpikir benar salahnya dulu, jangan berpikir jangan terlalu cepat berpikir masalah benar atau salah, boleh atau tidak gitulah kira-kira. Karena boleh atau tidak itu bukan pertanyaan sebenarnya gitu ya. Karena boleh atau tidak itu tidak general sebetulnya. Nah, untuk terakhir Kang Iip, mungkin Arbaatun Hurum ini kalau mau dikaitkan sama kehidupan modern hari ini, apa yang apa sih sebetulnya yang bisa kita kaitkan di kehidupan modern ini? Praktikalnya tuh gimana sih, Kang? Silakan, Kang. Kang? Wah, Kang Iip ini nih. Ibu Bapak, Jadi gini, ini oke. kesimpulannya ya, bukan kesimpulan sebetulnya ya. Kata-kata penutup lah. Jadi Ah, gini, jadi Arba'atun Hurum itu dibagi jadi 2 sesi. oke. 2 sesi. Sesi pertama adalah Hmm, ketika atau selama bulan Ramadan. oke. Selama bulan Ramadan itulah kita melakukan siam atau saum. Ya, atau melakukan sebuah riset menggali ayat-ayat Tuhan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nanti. Itu sesi 1. Sesi 1 itu selama Ramadan dengan cara melakukan tadi pengkajian tentang ayat-ayat Tuhan. Nah, sesi kedua adalah pengkajian atau penghajian selama 3 bulan. Ya. Penghajian itu penghujahan. Hmm, Nah, penghujahan itu berargumentatif lah, menyampaikan apa yang ditemukan kemarin. ya. Nah, 3 bulan itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi betul, kayaknya ini perlu diperpanjang sampai Zulhijjah ntar. Iya, Karena benar. materi ini kan mesti dikaji ulang. Kaji Betul. ulang, dibahas ulang, dan silakan kalau ada teman-teman yang mau menghujah, membantah silakan. Ya, Tapi harus dengan hujah, harus dengan alasan yang kuat. ada argumen. Ada argumennya. Jadi Hmm, 1 bulan Ramadan itu bulan pencarian petunjuk, 3 bulan berikutnya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah fase penghajian, penghujahan. ya. Dan di sini semua orang berkompetisi, silahkan ditantang untuk melakukan sebuah kompetisi.
Dalam hal apapun. Oke. Mau olahraga, mau flora, fauna, biologi. Hingga nanti ketika selesai Arbaatun Hurum, masuk ke 1 Muharram, nah disitulah kita boleh lagi menyembelih hewan untuk melakukan sebuah pesta lah katakanlah. Makanya nanti 1 Muharram sampai 10 disebut sebagai hari raya yatim. Apa artinya? Bahwa kehidupan manusia bebas dari keyatiman. Bebas dari keyatiman. Yatim semua aspek. Bebas dari yatim aspek budaya, ekonomi, sosial, sains, dan itu merujuk kepada wahyu-wahyu dari Tuhan. Yes. Ya, jadi betul kata Kang Abu, ini diendapkan dulu karena butuh penghujahan selama 3 bulan. Silakan dihujah, direnungkan baik-baik. Kalau ini salah silakan dibantah, tapi pakai hujah yang lebih kuat. Bantahnya pakai argumen, jangan pakai dokumen. Dokumennya lama lagi ya. Dokumen basi. Boleh membantah dengan tiga dalil, boleh. Nah, di surat 22 ayat 8, Kang. Oh ya, oke. Silakan dibantah. 22:38. 22 ayat 8. 8. Ya. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang bercahaya. Jadi silakan dibantah dengan pengetahuan, dengan petunjuk wahyu, atau dengan jurnal ilmiah. Terbaru. Kitab Bimunir itu jurnal ilmiah terbaru. Ya, latest update. Ya, jadi boleh dibantah ini modul, ini materi, ini paparan, boleh silakan. Dengan pengetahuan, dengan petunjuk wahyu, atau dengan jurnal ilmiah terbaru. Silakan dibantah. Dan kalau itu ada yang lebih kuat, saya terima. Saya akan rubah pendapat ini. Saya pindah ke situ. Ya, kan kita update selalu gitu ya, kira-kira. Ya, gitu. Oke. Jadi Kang, jadi lebih semangat lagi nih. Kemarin kan niatnya selama Ramadan. Nah, berarti dialog positif harus ada selama Arbaatun Hurum gitu ya, Kang ya? Jadi sampai Zulhijjah. Setuju? Muharram baru bebas. Oh, nah baru nanti O-nya di Muharram. Muharram nanti O-nya. Oke, Kang Iip, terima kasih. Luar biasa malam hari ini seperti biasa. Apa yang dipaparkan tentang Arbaatun Hurum. Jadi saya sederhanakan saja dengan kalimat yang mungkin Ibu dan Bapak kita semua bisa menarik satu kesimpulan sederhana. Mohon ayat-ayatnya apapun tadi diendapkan, direnungkan, tapi intinya adalah jangan merasa Ramadan sudah selesai gitu. Jangan merasa bahwa bulan suci itu hanya di bulan Ramadan. Saya selalu mengulang-ulang bahwa bulan Ramadannya selesai, tapi spirit Ramadannya tidak pernah selesai. Karena Ramadan itu artinya dibakar, Syawal itu peningkatan, continuous improvement, Zulqa'dah itu kita mendapatkan the new self, maka once kita masuk ke dalam haji itu kita masuk ke dalam inti daripada inti. Nah, nanti di situ kita akan masuk ke dalam Baitullah yang sejati. Nah, makanya ini dalam proses yang Ibu dan Bapak siap-siap kita akan menerima sesuatu yang baru, siap-siap kita akan menerima sesuatu yang berbeda karena ingat, perbedaan adalah fitrah dan perbedaan adalah kebahagiaan. Tapi inti dari semuanya saya mau mengambil pepatah dari Bali. Kenapa manusia hari ini banyak bermasalah? Karena dia sedang melanggar Trihita Karana. Harmony with God, harmony with nature, dan harmony with people. Nah, Arbaatun Hurum ini sebetulnya sedang mengajarkan manusia untuk harmonis dengan Tuhannya udah pasti, harmoni dengan semesta, dan tentu saja harmoni dengan sesama manusia. Mudah-mudahan forum kita ini, dialog positif ini membawa kepada kesadaran Arbaatun Hurum, kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memberikan warna. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Sampai ketemu hari Senin, besok sama Minggu boleh dipakai waktu untuk seperti Ibrahim tadi, baring-baring di atas kasur gitu ya, untuk, oh iya, dapat sesuatu yang lebih dalam lagi, sehingga akan mendapatkan kesadaran yang lebih dalam lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Iip.